Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran tema 4, hidup bersih dan sehat. Di subtema 1, hidup bersih dan sehat di rumah. Di pembelajaran 2 dan 3. Melanjutkan dari pembelajaran yang kemarin. Seperti biasa, untuk memulai pembelajaran, marilah kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, kita mulai saja pembelajarannya. Nah, di sini kita lihat ya, ada gambar ya. Ini adalah Dayu dan keluarganya. Halaman rumah Dayu bersih dan sehat. Halaman rumah bebas dari sampah. Di sana juga ditanam bunga-bunga. Halaman rumah menjadi asri dan indah. Nah, jadi halaman yang bersih dan indah atau asri dan indah disebabkan karena orang-orang itu ya, orang-orang rumahnya ini rajin membersihkan rumahnya sehingga lingkungannya itu sehat dan jadi bisa terhindar dari penyakit. Nah, tentunya di sini kita dapat diaplikasikan di rumah kita sendiri ya. Jadi nggak cuma Dayu aja ya, rumah kita pun juga bisa kita jadikan menjadi asri dan indah dan juga agar kita terhindar dari penyakit ya. Selain itu, rumah agar terlihat asri juga, kita dapat menanam tanaman ya, tanaman hias juga bisa ya. Tentunya ini akan mempercantik rumah kalian ya. Nah, selanjutnya amati gambar di bawah ini dengan teliti. Dayu dan keluarga kerja bakti membersihkan halaman rumah. Halaman rumah menjadi bersih, asri, dan indah. Dayu dan keluarga juga sering melakukan kegiatan bersama yang lain. Mereka menunjukkan persatuan dan keberagaman. Nah, jadi ini Dayu dan keluarganya itu ya menunjukkan persatuan dalam keberagaman ya. Walaupun ya di rumahnya ini terdapat beberapa orang ya dan juga kadang memiliki perbedaan pikiran atau perbedaan prinsip ya, perbedaan sifat atau karakter ya. Mereka tetap menjaga persatuan dalam keberagamannya. Nah, ini ditunjukkan saat lihat nih di gambar 1 mereka sedang berolahraga bersama dan yang kedua ini mereka mungkin sedang bermain ya di halaman rumahnya atau sedang duduk-duduk santai ya di sini ya sambil menikmati halaman rumahnya yang bersih dan indah. Nah, kemudian halaman rumah merupakan tempat penuh kesan bagiku. Di sana, keluargaku sering bekerja bakti bersama. Di sana, tempat berkumpul dan saling bercerita satu sama lain. Di sana juga tempat berolahraga di pagi hari. Hidup dengan kebersamaan itu menyenangkan. Kebersamaan merupakan perwujudan sikap persatuan. Nah, jadi ini adalah cara menjaga atau cara mewujudkan persatuan ya dimanapun ya. Tentunya ini ada di lingkungan keluarga ya. Jadi di lingkungan Dayu ya, di keluarga Dayu. Nah, jadi mereka mempunyai tempat favorit ya, yaitu di halaman rumah mereka sering bersama di sana baik itu kerja bakti, berolahraga atau duduk-duduk santai ya. Jadi ini adalah cara agar mewujudkan sikap persatuan di dalam keluarga. Nah, tahukah kamu sikap apa saja yang harus dimiliki agar terwujud rasa persatuan dalam keluarga? Nah, banyak ya. Bisa saling menghargai, saling membantu ya. Kita tidak boleh mengejek ya. Maksudnya antara kakak dan adik biasanya itu kan suka berantem ya kadang-kadang ya. Nah, tentunya ini biasanya ditimbulkan oleh hal yang sangat sepele, misalnya antara ledek-ledekan ya. Nah, kemudian misalnya juga anak yang tidak mau membantu orang tuanya ya. Kan kadang-kadang itu ya, sering dimarahin orang tuanya ya. Jadi begitu. Nah, kemudian coba bahas dengan temanmu, isikan hasil bahasanmu pada tabel berikut. Ini di tugas 1 halaman 15 ya. Jadi kalian buat tabel seperti ini ya. Sikap yang harus dimiliki agar terwujud persatuan dalam keluarga. Nah, ini nomor 1 tidak mau menang sendiri. Kemudian
2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, kalian cari sendiri apa tuh. Misalnya tadi Bapak udah sebutkan saling menghargai ya. Dan lain-lain banyak sekali ya. Jadi kalian tinggal tulis aja sikap yang harus dimiliki agar terwujud persatuan dalam keluarga ya. Ingat ya, dalam keluarga, di dalam rumah kalian itu ya. Nah, selanjutnya di sini ada bacaan di Ayo Membaca. Bacalah teks di bawah ini dengan lafal dan intonasi yang tepat. Nah, judulnya Halaman Rumah Dayu, Indah dan Asri. Halaman rumah Dayu, indah dan asri. Di sana ada bunga-bunga indah yang tersusun rapi. Banyak kumbang dan kupu-kupu yang hinggap di atas bunga. Ada juga pohon rindang yang dijadikan tempat untuk berteduh. Di bawahnya ada tempat duduk yang tersusun rapi. Ada juga tempat Dayu dan teman-teman biasa bermain. Halaman rumah terasa sejuk dan nyaman. Halaman rumah Dayu bebas dari sampah. Di halaman tidak ada sampah yang berserakan. Sampah-sampah selalu dibuang pada tempatnya. Sampah dipisah menjadi dua bagian. Ada sampah organik dan ada sampah anorganik. Semua anggota keluarga bertanggung jawab menjaga kebersihan. Halaman rumah Dayu merupakan contoh lingkungan rumah yang menyehatkan. Nah, jadi ini disebutkan bahwa halaman rumah Dayu itu kan bersih ya, indah dan asri. Nah, tentunya ini ya kita bisa menjadikannya contoh ya sebagai lingkungan rumah yang menyehatkan ya. Nah, lebih baik lagi ya, kalian itu di rumah mempunyai tempat sampah dua ya, yang satu bahan organik dan anorganik ya. Mungkin sampah yang terbuat dari tumbuh-tumbuhan atau plastik itu dibedakan menjadi dua ya, agar lebih mudah untuk mengolahnya ya. Nah, kemudian tentunya ini akan menjadikan rumah sehat yang tentunya akan terhindar dari penyakit ya, penyakit yang disebabkan oleh kuman-kuman atau kotoran-kotoran ya, yang tentunya dapat menghampiri siapapun. Nah, selanjutnya di sini ada ayo mengamati, dengarkan temanmu membaca teks percakapan. Nah, jadi di sini ada percakapan antara cicak ya, ini cicak sama kecoa. Nah, di sini kita baca ya, Bapak baca aja ya. Mengapa di sekitarmu banyak sampah dan kecoa? Nah, manusia selalu membuang sampah ke sini. Kemudian, jika kamu jadi manusia, apa yang akan kamu lakukan? Aku akan membuang sampah ke tempatnya. Kalau tidak, rumah akan kotor dan bau. Rumah juga akan menjadi sarang penyakit karena banyak kuman. Setuju, kita harus membudayakan hidup bersih dan sehat. Nah, di sini kecoa sama cicak juga menjaga kebersihan ya. Ya kecoa ya. Kecoa aja dia pengen bersih. Ya, di sini. Padahal kecoa itu juga jorok ya kalau di rumah itu ya, di tempat kita itu ya. Biasanya kecoa menghampiri tempat-tempat yang kotor seperti toilet atau di tempat-tempat sampah, dan biasanya kecoa juga ada di tempat-tempat yang gelap ya. Jadi itu. Nah, kemudian di sini ada tugas 2 halaman 23. Isilah teka-teki silang berikut dengan benar. Nah, ini ada mendatar dan menurun ya. Bapak kasih tahu ya. Ini tuh mendatar ya. Mendatar itu gini, mendatar, menurun itu ini. Ya, misalnya ya, Bapak kasih contoh nih, Bapak mau mengerjakan mendatar dulu. Nih. Mendatar nomor 1. Tidak bersih atau terkena noda. Nah, itu apa arti katanya itu apa? Ini arti dari mana? Nah, nomor 1 ingat, ini nomor berapa? Nomor 1 berarti yang ini. Ini nomor 1. Dan mendatar. Nah, kita isi di sini. Tidak bersih atau terkena noda. Jawabannya adalah kotor. Ya, kotor. Berarti kita tulis K-O-T-O-R. Ya, kotor. Nah, kemudian nomor 2. Barang atau benda yang dibuang karena tidak terpakai lagi. Nah, berarti ini. Nomor 2 yang ini datar. Ya. Nah, kemudian Bapak mengerjakan yang menurun lagi ya. Bapak kerjakan yang menurun. Binatang yang amat kecil dapat menyebabkan penyakit. Kira-kira apa? Ini ada huruf K ya. Berarti kita sambung nih. Kira-kira apa nih? Binatang yang amat kecil yang menyebabkan penyakit.
kuman, ya. Kuman, ya. Jadi ini kuman jawabannya, ya. Nah, selanjutnya ya, kalian nanti tinggal ya kerjakan ya. Kerjakan yang sisanya ini ya. Sisanya ini ya. Sisanya ini kerjakan yang nomor 2 mendatar sama 3 menurun ya. Cuma 2 aja berarti ya kalian lengkapinya ya. Ditulis juga ininya ya. Oke. Nah, selanjutnya di sini bacalah teks berikut dengan lafal dan intonasi yang tepat. Hindari rumah yang tidak bersih. Rumah yang tidak bersih harus dihindari. Rumah yang tidak bersih banyak kuman. Kuman inilah yang menyebabkan penyakit. Jika sakit, berbagai kegiatan akan terganggu. Badan akan terasa lemah dan lesu. Nafsu makan pun akan berkurang. Rumah yang tidak bersih banyak penyebabnya. Bisa saja karena rumah jarang dibersihkan. Sampah dibuang sembarangan dan tidak diolah. Sampah akan menumpuk dan menjadi bau. Tumpukan sampah inilah yang menjadi sarang penyakit. Nah, kira-kira ya, apa isi dari teks yang kamu baca ya? Apa isi teks yang telah kamu baca? Jadi isi teksnya adalah di mana kita harus menghindari rumah yang tidak bersih. Maksudnya berarti rumahnya itu tidak boleh kita hampir ya, tetapi misalnya kita udah punya rumah, tentunya kita yang tadinya nggak bersih itu, tentunya kita harus membersihkan rumah itu ya, harus dibersihkan ya. Bisa dengan melakukan kerja bakti dan lain-lain. Kemudian apa saja akibat jika rumah tidak bersih? Nah, tentunya rumah yang tidak bersih akan menjadi sarang penyakit. Karena apa? Banyaknya kotoran, banyaknya sampah yang menumpuk, sehingga akan menjadi sarang binatang-binatang yang dapat menyebabkan penyakit seperti kecoa dan kuman, ya. Sehingga akan lebih mudah lagi tuh orang-orang yang tinggal di situ terkena penyakit, ya. Jadi ini harus kita hindari. Oke, sekian pembelajaran dari Bapak. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan hubungi Bapak di WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.